Profil orang yang mencintai, ya kalau di bukunya Anthony de Mello disebut loving heart. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta. Kata beliau, apa sih hati yang penuh kasih itu? Hati yang penuh kasih itu yang peka terhadap keseluruhan kehidupan, terhadap semua orang. Hati yang penuh kasih tidak mengeraskan diri terhadap siapapun atau apapun. Mengeraskan diri itu maksudnya tadi, saya kelompok ini saja cinta, kelompok yang lain saya benci. Ya, itu namanya mengeraskan diri. Semuanya dicintai. Ya, dicintai bukan berarti terus didukung saja, disetujui saja, tidak begitu. Justru karena saya cinta, kalau benar saya dukung, kalau tidak benar ya saya ingatkan. Itulah loving heart. Cinta tidak mengecualikan siapapun sama sekali. Dia mencakup seluruh kehidupan. Dia mendengarkan simfoni secara keseluruhan. Bukan hanya salah satu alat musiknya. Jadi ini ciri pertama tadi loh, orang mencintai itu seluruhnya. Itulah loving heart. Jadi kalau kalian ngaku jadi pecinta, apalagi yang muslim itu kan bagian dari proyek besar rahmatan lil alamin, mencintai seluruh semesta. Itu jalannya adalah jiwa kita harus jadi jiwa yang pecinta. Jiwa pecinta itu ya pada apapun mencintai, pada siapapun mencintai, meskipun ekspresi dan manifestasinya nanti beda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi. Lanjut. Ini ada cerita, beliau itu di buku-bukunya banyak sekali isinya cerita-cerita, cerita pendek. Nanti boleh kalian cek lah, ada di online itu beberapa yang sudah di-share cerita-cerita dari beliau. Ini saya ambil misalnya dari buku Doa Sang Kata. Ini cirinya orang yang saling mencintai. Jadi di situ beliau cerita ada dua saudara, yang satu masih bujangan, yang satu menikah, punya anak 5. Dua orang ini diwarisi orang tuanya sebidang tanah. Nanti kalau waktunya digarap bersama, kalau waktunya panen dibagi 2. Satu ketika saudara yang sudah menikah ini tiba-tiba sadar, iya ya, panennya kok dibagi 2. Ini ndak adil. Saya punya anak, punya istri, masa depanku jelas. Nanti kalau saya tua mesti diopeni anakku. Sementara saudaraku dia bujangan. Nanti kalau tua siapa yang ngopeni dia? Oh, dia harus punya harta lebih untuk menjamin hari tuanya. Jadi tidak adil ini kalau hasil sawah ini dibagi 2 sama rata. Saudaraku harus dapat lebih banyak. Maka diam-diam setiap kali membagi hasil panen itu dia ngambil lebih banyak, terus malam-malam ditaruh di tempatnya saudaranya. Saudaranya yang bujangan satu ketika juga berpikir begitu. Wah, ini tidak adil ini. Masa dibagi sama rata hasil panennya? Saya hidup sendirian, sementara saudaraku punya anak, punya istri. Saya hanya keperluan untuk 1 orang, tapi dia menghidupi anaknya, menghidupi istrinya. Harusnya ya dia dapat lebih banyak. Nah, dia juga begitu. Malam-malam waktu saudaranya tidur, dia ambil jatahnya, ditaruh di tempatnya saudaranya. Jadi sama-sama membagi panennya, yo rasanya sudah saling memberi, tapi pada akhirnya dua-duanya yo dapat jatahnya utuh.
Sampai satu ketika malam-malam ketika sama-sama akan memberi ke tempatnya saudaranya, ketemu di tengah jalan tabrakan. Nah, baru sadar ternyata selama ini sama-sama saling peduli, sama-sama saling berbagi. Kalau di buku itu kemudian diceritakan, cerita ini tidak ada yang tahu sampai dua bersaudara ini meninggal. Nah, setelah mereka meninggal baru tersebar. Sampai satu ketika di kota itu akan dibangun kuil, tempat ibadah. Orang-orang bingung, ini enaknya di mana ya tempat ibadah itu yang pas. Akhirnya disepakati di mana lagi yang pas tempat ibadah itu kalau tidak di tempatnya dua saudara tadi tabrakan. Disitulah monumen kasih sayang yang sejati. Yang layak di situ diberi simbol peringatan tugu, kuil, di situ tempat ibadah. Maka kalimat terakhir itu menarik dari kisah ini. Perbedaan penting dalam agama itu bukan antara mereka yang beribadah dan mereka yang tidak beribadah, tapi antara mereka yang mencintai dan yang tidak mencintai. Standarnya diubah oleh Anthony de Mello. Kita selama ini melihat orang religius itu ya orang yang beribadah, yang tidak religius, yang tidak beribadah. Tapi beliau pakai standar bukan beribadah dan tidak, tapi yang mencintai dan tidak. Ya sebenarnya kalau diurai panjang nanti ketemunya ya masuk akal saja. Orang yang beribadah belum mesti mencintai. Tapi orang yang mencintai pasti akan dengan rela beribadah. Apalagi kalau mencintai itu cinta pada Tuhan. Maka pembedanya, standarnya terus dibalik oleh Anthony de Mello. Mari kita bagi, ada orang yang mencintai dan ada orang yang tidak mencintai. Baik, ini ilustrasi. Kalian kalau ingin memahami orang mencintai itu seperti apa? Seperti dua saudara tadi. Kalian kan sering khawatir, lupa kalau dalam cinta itu saya memberikan segalanya tanpa memikirkan kepentingan saya. Saya dapat apa? Kamu kan khawatir begitu, mungkin karena level cinta kita masih cinta yang penuh pamrih. Padahal kalau memang sama-sama mencintai, sama-sama tulus, jatuhnya seperti dua saudara tadi. Kamu begitu memikirkan yang kamu cintai, sebaliknya yang kamu cintai itu juga sangat memikirkan dirimu. Pada hasil akhirnya ya sebenarnya nanti utuh saja, dua-duanya sama. Jadi untungnya sekarang dua kekuatan gabung. Itulah ilustrasinya orang yang mencintai.